Di bulan Zulqa'dah mereka hidupkan. Nanti di bulan Zulhijjah juga mereka akan beramal, berlomba-lomba memberikan yang terbaik. Tidak ada amal yang paling hebat di kala itu sebelum tetesan darah menetes ke atas permukaan Allah, wa annad dama qabla ayyaqa min al-ard. Sebelum tetesan darah itu menetes ke atas permukaan bumi Allah, ada yang lebih cepat daripada tetesan darah. Itu adalah ampunan Allah kepada orang yang tulus ikhlas berkurban, khususnya pada 10 bulan Zulhijjah. Hanya orang yang sabiqun bil khairat, dia akan berikan, dia sumbangkan hal yang terbaik untuk beramal. Maka mereka ini yadkhulunal jannata, kata Imam Ibn Abbas, akan masuk surga. Ada kalanya mereka masuk surga bi ghairi hisab. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, muqawwiril laili wan nahar, tafsiratan li zawil qulubi wal abkar, wa huwa khaliqul jannah wan nar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تدخلنا دار الأبرار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وهو رئيس الأحيار اللهم صل وسلم وبارك ومجد وكرم على سيدنا وحبيبنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان حتى إلى يوم المحشر. أما بعد، أحبائي الكرام، جماعة صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى: واتقوا الله ويعلمكم الله. Al-ayah kama zukira fi kitabihil karim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini yang disebutkan inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam, di antara pimpinan hari-hari adalah hari Jumat. Lalu kemudian kita berada pada bulan awal-awal, masih bagian awal 10 daripada bulan Zulqa'dah, yang termasuk min ashuril hurum, termasuk bulan haram, termasuk bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari ini berjumpa 2 titik kemuliaan, maka tidak ada ungkapan yang begitu indah, susunan yang begitu simpel dari segi kalimat, namun berat dalam timbangan Allah sebagai ungkapan orang beriman, ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan selalu kita iringi ucapan salam, ucapan salawat atas Nabi yang mulia, yang diistilahkan wakilah. Dan dalam satu perkataan, lam yujad al-amir, tidak ada seorang presiden, lam yujad ar-rais, tidak ada seorang pemimpin pihajat dunia. Dalam catatan sejarah dunia, iza zukira ismuhu falaka ajrun, kalau kita sebut namanya kita dapat pahala. Illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad. Maka kita ucapkan dengan seringan-ringan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah kita ucapkan alhamdulillah, bersalawat atas Nabi, maka selaku khatib, wabil khusus kami sampaikan kepada diri kami sendiri dan umumnya kepada kita bersama, mari kita tingkatkan lagi hadirin tawakal kita, tafakkur kita, keimanan kita, terlebih-lebih ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang takwa itu sendiri, di awal-awal kitab Tasirul Khalaq karya Syekh Al-Imam Hasan Al-Mas'udi, di bab takwa dia mengatakan bahwa takwa hiya imtisaru awamirillahi azza wa jalla, kita berusaha menjunjung segala apapun selama itu perintah Allah, wajtinabun nawahihi, berusaha meninggalkan apapun selama itu larangan Allah, sirran wa alaniyah, baik kita kala sendiri atau di halayak ramai, baik dalam keadaan sembunyi atau terang-terangan, kita pribadi yang takut, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Fatir ayat 32 Allah menyebutkan bahwa di antara hamba-hambanya ketika Allah menurunkan Al-Quran, diwariskan Al-Quran kepada hamba-hambanya,
Tapi ternyata di antara mereka ini Allah kelompokkan ada 3 model dan 3 macam. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi dalam tafsirnya Murahul Labid di dalam juz yang kedua, beliau jelaskan di antara penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 kelompok atau 3 macam model manusia menurut surah Fatir ayat 32. Di antara mereka ada yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelompok yang pertama, faminhum zalimun li nafsihi, adalah orang yang zalim terhadap dirinya. Orang yang zalim di sini maknanya, kalau Syekh Nawawi Al-Bantani mendefinisikan, adalah orang yang tasawat sayyi'atuhu wa hasanatuhu, adalah orang yang sama antara kebaikan dan keburukannya. Ya, antara perbuatan yang buruk yang dia lakukan sama dengan perbuatan kebaikan yang dia lakukan. Nah, ini penafsiran daripada Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, salah satu ulama besar yang berasal dari Banten, masyhur ya bil Haramain Makkah Madinah, yang punya karya sampai 115 kitab, mulai tafsir hadis, masyhur ya, kebanggaan kita sebagai warga ya negeri Indonesia, Republik ya Indonesia yang tercinta. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama, kelompok yang pertama ini adalah orang yang senantiasa wayatrukul muwajibat, orang yang suka meninggalkan kewajiban, wayaf'alul muharramat, dan suka melakukan yang haram, wayatrukul makruhat, dan paling senang meninggalkan yang makruh, dan sering mengabaikan yang sunnah. Yang wajib dia tinggalkan, yang haram dia lakukan, apalagi yang makruh, yang sunnah pasti dia abaikan. Ini kelompok yang paling ahbas, inilah kelompok wa'asar, inilah kelompok yang paling hina, ini kelompok yang paling tidak terpuji dan tidak akan dipandang Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara penafsiran yang kedua yang disebutkan oleh para ulama. Ini orang akan nanti, kalaulah dia adalah orang yang an-nutqu syahadatain, orang yang pernah mengucapkan syahadat, orang yang tetap meyakini bahwa Allah ada, bahwa Tuhannya adalah Allah, dan dia muslim, sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi dinukil dalam kitab Irsadul Ibad, maka tetap dia nanti yadkhulunal jannata, mereka tetap masuk surga, tapi bisafaatin Nabi, dengan syafaat Nabi. Tapi boleh jadi mereka dimasukkan dulu ke dalam nerakanya Allah ala qadri zunubihim, atas kadar dosa yang mereka lakukan. Nauzubillah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kelompok yang pertama ini kita tidak berharap masuk kelompok yang pertama, zalimun. Zalimun bermakna adalah maksiat. Zalimun limasi, ketika kita senantiasa melakukan kemaksiatan, itu sama hal kita sedang menzalimi diri kita sendiri. Karena bukan itu tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita melakukan satu kemaksiatan, dosa, berarti di situ kita telah menzalimi diri kita. Maka tidak ada perbuatan yang paling zalim melainkan kita melakukan kemaksiatan. Dan tentara maksiat itu adalah mencegah orang, yamna'unan nasa ila sabilil khair. Di antara bentuk maksiat yang paling besar, sudah dia tidak melakukan yang baik, mencegah orang melakukan yang baik, mencegah orang memakmurkan masjid dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk dosa, ya bentuk kezaliman yang sangat besar. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Ada kelompok yang kedua yang mereka adalah wayaf'alul mujibat, melakukan salat 5 waktu, melakukan kewajiban, wayatrukul muharramat, bahkan dia tinggalkan yang dilarang Allah, yang haram dia tinggalkan. Tapi dia kadang-kadang wayaf'alul makruhat, sebahagian dia masih sering melakukan yang makruh. Wayatrukul masnunat, masih sering juga meninggalkan sebahagian daripada sunnah Nabi. Tapi mereka ini melakukan yang wajib, berusaha meninggalkan yang haram. Kelompok yang kedua ini namanya muqtasid, moderat, pertengahan. Kelompok ini yadkhulunal jannata, kata Imam Ibnu Abbas, Masya Allah, masukkan ke dalam surga. Tapi mereka disebut masuk surganya jannatun naim. Yang ini disebut dengan istilah ashabul yamin, kelompok kanan, yang mana mereka akan dimasukkan oleh Allah ke jannatun naim setelah mereka dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kenapa? Karena kata Syekh Nawawi Al-Bantani, rajihun hasanatihi min sayyiatihi, karena lebih berat amal kebaikannya dibandingkan amal buruknya. Dia hanya sering sebahanya melakukan yang makruh,
dan dia kadang-kadang masih mengabaikan sebagian sunnah, tapi dia melaksanakan yang wajib, dia tinggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok yang kedua. Tapi kelompok yang ketiga ini yang paling luar biasa, yang kita harapkan. Apa yang ketiga? Wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Ada kelompok yang senantiasa tidak mau alpa setiap momen kebaikan, selalu berlomba-lomba dalam hal yang baik, khususnya di bulan-bulan haram, yang bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bulan Zulqa'dah. Kenapa? Karena kata Imam Al-Badawi dalam kitabnya, sebagaimana diterbitkan oleh Darul Ihya di halaman 44, bahwa disebutkan al-amalus salih, beramal saleh fi ashuril hurum, di bulan-bulan haram, itu adalah a'zamu sawaban, akan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah. Tapi sebaliknya, ketika kita melakukan yang buruk, wa a'zamu iqaban, akan dibalas juga dengan balasan buruk yang berlipat-lipat. Maka orang-orang yang sabiqun bil khairat, dia ingin berlomba-lomba. Di bulan Zulqa'dah banyak amal-amal yang sangat luar biasa. Bagi orang yang kaya mungkin dia bisa umrah, bagi orang yang kaya mungkin dia bisa haji. Karena Nabi SAW dalam hadis sahih Al-Bukhari, i'tamara Rasulullah SAW arba'a umrin kulluha fi Zulqa'dah. Nabi itu umrah 4 kali, 1 kali haji, 4 kali umrah. 4 umrah Nabi itu, 4-4-nya di bulan Zulqa'dah. Jadi di antara amal yang paling istimewa di bulan ini adalah termasuklah ibadah umrah. Wa minal hurumi fasum, dan di antara bulan-bulan haram perbanyak puasa sunnah. Nah, ini juga termasuk amal, dan perbanyak tahmid, zikir, subhanallah, walhamdulillah, sebagaimana riwayat dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka model yang begini adalah disebut dengan sabiqun bil khairat, yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun, orang yang paling istimewa, yang akan nanti ditempatkan ma'a habibinal mustafa, bersama Nabi was syuhada was salihin wal ulama wal amilin. Inilah kelompok yang paling istimewa. Di bulan Zulqa'dah mereka hidupkan, nanti di bulan Zulhijjah juga mereka akan beramal, berlomba-lomba memberikan yang terbaik. Tidak ada amal yang paling hebat di kala itu sebelum tetesan darah menetes ke atas permukaan Allah, wa anna dama qabla ayyaqa minal ard. Sebelum tetesan darah itu menetes ke atas permukaan bumi Allah, ada yang lebih cepat daripada tetesan darah. Itu adalah ampunan Allah kepada orang yang tulus ikhlas berkurban, khususnya pada 10 bulan Zulhijjah. Ini orang yang sabiqun bil khairat, dia akan berikan, dia sumbangkan hal yang terbaik untuk beramal. Maka mereka ini yadkhulunal jannata, kata Imam Ibnu Abbas, akan masuk surga. Ada kalanya mereka masuk surga bi ghairi hisab, tanpa hisab. Inilah kelompok yang paling istimewa. Ini yang kita harapkan, ya, kita masuk kelompok yang ketiga ini. Kelompok yang sabiqun bil khairat, seminim-minimnya adalah kelompok yang muktasid. Tapi jangan sempat kita masuk kelompok yang pertama yang kita sebutkan tadi, patahlika, maka kita akan celaka. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan dari satu ayat ini, ya, memberikan satu motivasi supaya kita berupaya menjadi kelompok yang ketiga yang kita sebutkan, insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadha masjidil munawwarah liiqamati salatil jum'ah kama faradallahu alaina wa ala jami'il muslimin khususan li ummatil muhammadiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa majid wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala syamsil anbiya wa imamil atqiya habibina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdullah toha Rasulillah yasin habibillah al-fatih wal hatim wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi miqdarihil azim. Amma ba'd. Ahiba'il kiram, usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا استقامة على دينك وعلى شريعة نبيك وعلى طريقة البيضاء وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم ونسألك يا الله خير هذا اليوم من يوم الجمعة المباركة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لبلادنا إندونيسيا ولمدينتنا بكنبارو ولمحافظة الرياض ولعلمائها ولأمرائها ولرعيتها ولهذه الجماعة بهذا المسجد المنورة برحمتك يا أرحم الراحمين وارزقنا توبة نسوها قبل موتنا وارزقنا علوما لدنية ومعارف الربانية ولطائف الرحمنية وبلغنا إلى رتبة الإحسان والصعود برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة